Jalan-jalan. Setelah pulang sekolah, sesuai apa yang dikatakan, Alex kemarin yang mengajak Lexa jalan-jalan, semua list yang dia catat akan dia lakukan hari ini meski hanya 2 list saja. Beruntung kakaknya mau mengajaknya jalan-jalan, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Apalagi ini gratis, alias tidak usah mengeluarkan uang sendiri dalam kantong toh. Kakaknya tidak akan bangkrut dalam sehari. Sudah siap? Sudah? Ucap Lexa penampilannya seperti anak pada umumnya kali ini. Dia memakai pakaian yang cukup santai untuk anak seusia dirinya. Sedangkan Alex meski santai tetap saja terlihat cool meski dengan wajah datar dan dinginnya. Mereka berdua keluar dari dalam mansion bersama. Belum juga menaiki mobil, suara campreng memekakkan telinga. Terdengar dari belakang keduanya, siapa lagi kalau bukan si bungsu Al. Ata, Al ikut. Teriak Al, dia sudah berpakaian rapi melebihi si kembar. Sungguh siapapun yang melihat akan pusing kepalanya, apalagi tingkahnya itu melebihi Lexa, lebih bersemangat dan tentunya heboh. Kak, jangan mau, bisik Lexa melihat adiknya yang memakai pakaian princess, akan membuat semua orang kerepotan. Belum juga ekor bajunya yang panjang, siapa nantinya akan memegangnya? Tidak bisa, buyar list acara yang sudah Lexa susun. Ata itu, serunya lagi dengan kesusahan. Berjalan Al sudah sampai di samping sekembar. Tidak boleh? Boleh? Alex tidak bisa menolak apalagi memilih salah satunya. Bisa-bisa dia dijuluki kakak yang tidak adil terhadap adik-adiknya. Kakak, Alexa nggak mau ya direpotin. Al, sekarang ganti bajunya dulu, kakak tunggu di sini. Tanpa peduli dengan ucapan Lexa. Kenapa tak? Antik toh? Kakak itu mau jalan-jalan bukan mau ke pesta Al, nanti susah jalannya. Jawab Lexa, dipikir mau ke pesta dansa. Oke, Al kembali masuk ke dalam mansion. Tidak berapa lama kemudian Al sudah siap. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil. Satu mobil ditumpangi si kembar dan si bungsu, sedangkan 2 mobil di depan dan di belakang ditumpangi para paman bodyguard. Kedua mobil itu tidak terlalu dekat agar tidak menjadi sorotan para pengendara di jalan. Sesuai apa yang di-list Lexa yang pertama, yaitu pergi ke taman hiburan, menaiki semua wahana. Disinilah mereka sekarang. Para paman bodyguard diperintahkan Alex menyebar, berbaur dengan pengunjung. Hanya 2 bodyguard yang ikut di belakang ketiganya. Wah, tanya Ainan. Al tak berhenti kagum, mengedarkan pandangan ke seluruh tempat. Ini kali pertama dia keluar bermain. Mau naik apa? Tanya Alex pada adik-adiknya setelah menukar uang dengan koin untuk menaiki semua wahana. Semuanya mulai dari yang itu, tunjuk Lexa pada sebuah permainan melempar bola sesuai lubang. Atu itu sama Ata, sambung Al, tak mau kalah dia juga ingin menaiki semuanya, tidak terkecuali sepertinya seru. Alex memenuhi permintaan keduanya, mulai dari yang tadi, Lexa bilang, komedi putar, pancing dan masih banyak lainnya. Hingga tangan ketiganya penuh dengan boneka, hadiah karena hampir semua dimenangkan oleh ketiganya. Dirasa tidak bisa membawa, Alex menyuruh salah satu paman bodyguard untuk membawa semua ke dalam mobil. Kalian mau main apa lagi? Apa masih ada permainan yang belum kalian mainkan? Tanya Alex lagi, takutnya adik-adiknya masih belum puas. Ada kak, biang lala sama rumah hantu masih belum. Rumah hantu apa itu kak? Tanya Al, gadis kecil itu penasaran. Rumah yang ada setannya. Santai Lexa keceplosan. Setannya bohongan kode. Timpa Lexa lagi. Itu acik. Bana selamna. Al melompat-lompat kecil sambil tersenyum. Sudah tidak sabar ingin tahu seseram apa tempat yang kata kakaknya itu ada setannya. Si kembar saling melirik heran. Bukankah anak kecil takut dengan hantu dan setan? Tapi kenapa adik yang satu ini tidak sama sekali, malah sangat bersemangat serta antusias sekali. List terakhir mereka bertiga pergi ke mall, membeli apapun yang mereka inginkan, dan yang pasti Lexa dan Al suka tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri. Jadi di dalam otak kecilnya itu sudah tersusun rapi barang apa saja yang ingin dia beli.
Kapan lagi dia akan menguras uang kakaknya kalau bukan hari ini? Kedua gadis kecil yang berbeda umur itu sangat antusias membeli barang yang mereka inginkan dari satu toko ke toko yang lainnya, seakan tidak ada rasa lelah dari keduanya. Alex hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah adik-adiknya. Dia tidak membeli apapun, hanya mengikuti keduanya dan membayar apa yang dibeli oleh keduanya. Atak lapar. Tiba-tiba Al memeluk kaki Alex. Tunggu Kak Alexa bentar ya. Lembut Alex karena sepertinya Alexa masih belum selesai. Lapar tak? Ayo makan Al. Lagi peluknya tidak sabar untuk makan. Ada apa kak? Kenapa dengan Al? Tanya Alexa. Tadi dia sedang memilih barang namun tanpa sengaja melihat adik kecilnya seperti merengek, meminta sesuatu, makanya Alexa menghampiri keduanya. Ata Al lapar? Rengeknya lagi sekarang ke arah Alexa. Sepertinya memang adiknya itu kelaparan, apalagi tadi hanya makan gula kapas, itu pun di taman hiburan. Baiklah kita makan dulu, setelah itu kita pulang. Iya kak, Lexa belum selesai. Bibir Lexa mengerucut. Sudah, kapan-kapan kakak ajak kalian lagi. Kasihan Al, mungkin sudah kecapean. Meski dengan berat hati Lexa menurut, apalagi melihat raut wajah adiknya itu. Dia tidak tega, mungkin benar yang dikatakan kakaknya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran yang berada di mall itu. Mereka bertiga memesan makanan. Tak lupa juga para paman bodyguard dipesankan makanan dengan cara bergantian untuk makan.